Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Dapil Bali, Arya Wedakarna melakukan kunjungan ke SMK Pegri 1 Badung guna mencari jalan keluar terhadap peserta didik yang telah lulus namun belum mendapatkan ijazah karena nunggak SPP dan pembayaran iuran lainnya. Awalnya, Arya Wedakarna menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan tersebut. Ia lantas menawarkan win-win solution. Pihak sekolah diminta memberikan surat keterangan lulus untuk keperluan melamar pekerjaan. Sedangkan bagi peserta didik yang menunggak diharapkan mencicil semampunya. Sebab menurut dia, operasional sekolah swasta sangat tergantung dari SPP peserta didiknya. Selaku anggota Komite 1 DPD RI Bidang Hukum, Arya Wedakarna juga akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan pengurus YPLP Kabupaten Pegri Badung terkait dikotomi sekolah swasta dan negeri. Termasuk menyarankan pengelola sekolah swasta menempuh jalur hukum jika pemerintah melakukan wan prestasi terhadap aturan baku. Dalam pertemuan yang seharusnya membahas tentang eksistensi sekolah dan bantuan relaksasi untuk siswa, ternyata saya mendapatkan informasi-informasi yang cukup mengagetkan begitu ya. Bagaimana sekolah-sekolah swasta dengan contoh di SMK Pegri Badung ini ternyata ada masalah yang sebenarnya masalah ini datang justru dari pengambil kebijakan. Contohnya pada saat PPDB bagaimana menurunnya jumlah siswa tidak saja di 1-2 sekolah tapi hampir rata-rata di seluruh Bali. Yang kedua juga adanya masalah tentang politik anggaran yang dimana ada anggaran-anggaran yang seharusnya memang saya selaku pembuat undang-undang dan pengawas undang-undang memang dari pusat ada suatu keterbukaan dan juga ada izin terkait dengan pemerintah di daerah untuk bisa memodifikasi politik anggaran itu. Kita tahu memang SMK di bawah provinsi, tetapi bagaimana Kabupaten Badung dan juga provinsi juga bisa membantu secara maksimal dan angka-angkanya juga tidak terlalu besar kalau untuk ukuran APBD. Maka dari itu ini kan saya tindak lanjuti. Yang pertama yang akan serius saya tindak lanjuti tentang yang namanya PPDB yang bermasalah. Ada oknum-oknum anggota Dewan DPRD yang bermain, yaitu akan kita tindak lanjuti. Kemudian juga yang kedua dari Dinas Pendidikan saya rasa juga cuci tangan dalam permasalahan ini. Kemudian masalah-masalah terkait dengan koordinasi untuk dengan perguruan swasta kami akan tindak lanjuti nanti di provinsi. Untuk regulasi di tingkatan nasional pasti. Ya, evaluasi tentang namanya zonasi pasti akan kita sampaikan ke Menteri Nadiem. Kemudian yang lain dari Senayan pasti akan mengatur bagaimana penyempurnaan peraturan perundang-undangan di tingkatan nasional. Jadi ada 2 level yang akan saya urus di provinsi dengan yang di nasional. Sementara itu, Ketua YPLP Kabupaten Pegri Badung, Imade Gede Putrawijaya didampingi jajarannya berharap Senator Arya Wedakarna mampu menyambung aspirasi mereka ke eksekutif dan legislatif. Putrawijaya mengaku selama ini sekolah swasta diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Provinsi Bali dengan tidak memberikan dana bantuan operasional sekolah daerah. Selain itu, oknum-oknum anggota DPRD juga masih bermain untuk menampung peserta didik sebanyak-banyaknya di sekolah negeri sehingga sekolah swasta mati suri. Di luar dugaan, di samping memang satu momentum yang bagus bagi kami, YPLP PGRI Kabupaten Badung, kedatangan seorang senator, di mana kemudian persoalan-persoalan yang kita rasakan selama ini, terutama setiap menjelang tahun ajaran baru, PPDB, kami sekolah swasta, khususnya yang di PGRI, selalu merasakan betapa susahnya untuk mendapatkan siswa, karena hampir sebagian besar lulusan SMP atau lulusan SD itu ingin mencari sekolah-sekolah negeri dengan alasan bahwa bebas, gratis, tanpa bayar, padahal sebenarnya itu tidak terjadi hal seperti itu. Sementara kami di swasta merasa amat sangat terjadi dikotomi antara negeri dan swasta. Sebagian besar anak-anak larinya ke negeri, sementara swasta mengalami krisis siswa. Terus yang kedua, yang amat sangat ironis sekali, mengapa sekolah negeri mendapat bantuan BOS daerah, sementara SMA SMK swasta itu belum, itu tidak. Nah ini yang perlu kami persoalkan. Yang lain juga ya tentu
berkaitan dengan subsidi ketika dilaksanakannya ujian-ujian sekolah dan ujian nasional, yang setelah beralih ke provinsi hal itu tidak bisa kami dapatkan lagi. Sementara ketika itu dikelola oleh Kabupaten Badung misalnya, kami masih bisa mendapatkan bantuan untuk meringankan beban siswa mengikuti ujian-ujian nasional maupun ujian sekolah. Pak, tadi anak yang diajak yang menyampaikan aspirasi itu siapa? Apa masalahnya? Dia kan mengadukan persoalannya ke Pak Wedokarno, sementara beliau, Pak Wedokarno, ingin memfasilitasi persoalan itu. Beliau salah persepsi, dikira kita sekolah swasta itu tidak membolehkan anak-anaknya mendapatkan ijazah akibat mereka belum melunasi. Kita memang tidak mungkin membebaskan anak-anak untuk dalam pelaksanaan ujian itu untuk tidak membayar sejumlah yang sesuai dengan yang kita butuhkan, karena terus terang saja sekolah kita itu tidak memiliki LSP dan LSP-nya itu ada di sekolah lain, sehingga kita ujian kompetensi keahlian dan ujian kompetensinya yang berasal dari BNSP itu kita katakanlah undang LSP yang kompeten dalam hal ini, sehingga terus terang saja itu tidak gratis, melainkan bahannya kita beli, alatnya kita adakan, kita beli juga, terus kemudian tenaganya kita harus bayar, tenaga asesor itu, termasuk penulisan ijazah, termasuk juga yang lain-lain. Kita harus pikirkan itu dan kita harus bayar, sehingga terus terang kita tidak bisa menggratiskan, sementara kita tidak mendapatkan subsidi dari pihak pemerintah daerah sedikit pun.